Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk para pendengar podcast IKF Indonesia. Dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di ruang inspirasi, ruang refleksi, dan ruang renungan yang akan hanya menyentuh akal tetapi juga mengetuk hati. Luar biasa. Pada episode kali ini kita akan menyelami kekuatan dasar dari ibadah yang sering disebut dengan rahasia kemenangan para pejuang, yaitu saktinya sholat tahajud. Baik. Bersama kita telah hadir narasumber istimewa, seorang cendekiawan muslim dan dai yang dikenal di luas akan kedalaman ilmunya dan kelembutan penyampaian, yaitu Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Sukron Jazilan Badri, MAG, MPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ustadz Sunanto. Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Sukses. Barokah selamanya. Oke. Beliau akan mengupas makna spiritual dan keajaiban kesaktian sholat tahajud, mulai dari kekuatan doa, dampak pada jiwa, hingga bagaimana tahajud menjadi sumber energi dan ketenangan dalam menghadapi kesulitan hidup. Simak perbincangan kita. Monggo Abad, mungkin Baik. ada prakata. Pemirsa podcast FKIP UNUSA, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Kami Muhammad Sukron Jazilan Badri bersama Ustadz Sunanto MPD. Alhamdulillah sekarang dalam keadaan sehat. Semoga seluruh pemirsa di seluruh dunia semoga hatinya tambah baik. Amin. Dan ditulungi oleh Allah. Amin. Hajatnya dikabulkan oleh Allah. Dan UNUSA jaya. Luar biasa. Selama-lamanya. Luar biasa. Oke Pak, terima kasih Abah ya. Jadi kalau ngomong-ngomong tentang kesaktian sholat tahajud, mungkin Abah cerita sedikit gitu ya sebelum nanti ada beberapa pertanyaan. Ya. Nah, Abah kan mungkin Abah di daerah desa ya Abah ya. Ya. Nah, Abah bisa sukses gitu. Apakah ada sebuah rahasia? Ya. Mungkin ceritanya gimana orang tuanya Abah gitu ya. Monggo Abah. Saya mungkin. Baik. Setiap orang itu mengharapkan hidupnya ingin sukses. Ya. Semuanya. Tidak ada orang yang hidup pengen remuk, itu enggak ada. Iya. Enggak ada. Ya Allah, remuk saja. Iya, kamu Enggak. juga ya. Tapi bagaimana supaya orang itu sukses? Bahkan sukses dan barokah. Dan itu tentu tidak semuanya diberi oleh Allah. Oleh karenanya itu harus diraih dengan yang sebaik-baiknya. Salah satu caranya itu ada ikhlas, itu mujarab. Iya. Maka setiap melaksanakan ibadah, melaksanakan kegiatan, aktivitas apa saja, apakah itu tugas di fakultas, tugas sebagai amanah, tugas sebagai hamba Allah melaksanakan ibadah, itu kalau dilakukan dengan tulus ikhlas, maka ikhlas itu mujarab. Oke. Ini sebelum kita masuk di tahajud. Iya. Jadi basicnya, dasarnya kita melaksanakan apa saja itu harus disasari dengan keikhlasan. Kalau pengen sukses apa saja, itu yang ditata itu hatinya dulu, bukan pakaian dan sandalnya dulu. Ya, tapi menata hatinya dulu. Bagaimana kita diberi amanah oleh Allah ini bisa ikhlas, diberi amanah oleh Allah ini bisa tulus. Nanti dengan ketulusan keikhlasan ini pasti mujarab. Ya, ini untuk kita semua dan semua pemirsa ya. Melaksanakan ibadah ikhlas, doanya jos itu. Subhanallah. Doanya jos.
Ya, mungkin ada pengalaman lain, Pak. Itu. Ya ini satu. Ya, kalau ingin menjadi orang mulia, menjadi orang yang karomah, ya harus istiqomah. Istiqomah itu karomah. Ikhlas itu apa tadi? Mujarab. Ya, ikhlas itu apa? Mujarab. Jos. Terkabulkan. Kalau istiqomah itu karomah. Tidak ada di dunia ini sesuatu yang dibangun tiba-tiba jadi orang top, itu tidak bisa, tanpa harus dibarengi dengan ketekunan dan istiqomah. Jadi apa saja, mau panjenengan atau kita yang jadi dosen, ya yang istiqomah, kemudian mengabdi, ngajari Al-Quran, ngajari apa saja, pramuka, apa saja yang istiqomah, pasti nanti ada hasilnya, yaitu karomah, kemuliaan. Tiba-tiba kemuliaan itu muncul dari berbagai hal, bisa anaknya, menantunya, mertuanya, bisa dari kampusnya, semuanya pasti ada keajaiban, karomah. Kalau orang itu bisa istiqomah. Subhanallah, terus dulu. Luar biasa ya. Ini yang membuat menjadi, yang ngomong tentang ikhlas ini, Pak. Perlu dilatih gitu ya, Pak. Iya. Dilatih. Nah, bagaimana supaya ikhlas? Ya, kita menyadari bahwa kita ini sebagai hamba Allah, tugasnya menghamba. Termasuk kalau kita misalnya sholat tahajud pun, itu harus didasari dengan keikhlasan. Karena semua yang diperintahkan oleh Allah, ya, apa itu sholat wajib, apa itu sholat sunnah, semuanya pasti membawa dampak yang positif. Tidak ada perintah Allah membawa negatif, itu tidak ada. Semua yang diperintahkan oleh Allah pasti positif, dan apapun yang dilarang oleh Allah itu semua pasti membawa negatif, dampak yang negatif. Maka perintah-perintah Allah ini kita kerjakan dengan tulus, dengan ikhlas. Ya, sholat 5 waktu, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, ya, dijalani saja. Pak. Nah, termasuk ada sholat duha, ada yang istimewa, yaitu sholat tahajud. Ya. Izin, Pak. Kalau misalnya, Pak, kalau sudah tadi ada beberapa kata yang sangat menyentuh, ngomong keikhlasan. Nah, kalau misalnya saya ada beberapa ingin mencapai impiannya, ingin cepat lulus misalnya, Pak, kan kita harus bersemangat, sholat tahajud, berambisi gitu. Sementara tadi ngomong keikhlasan belum nyampe gitu. Itu bagaimana, Pak, mungkin? Iya. Ikhlas itu artinya apa? Sabar itu artinya apa? Yaitu kuwatun bil mukawamah. Tekun dengan kokoh pendiriannya, dikerjakan. Oh, kita manusia biasa, ya harus mengerjakan secara syariat. Ngapunten, ibaratnya nggak bangun masjid, ya tidak cukup difatihai, ya harus ditukok no semen. Pengen disertasi nemari, tidak cukup hanya berdoa, kerjakan penelitiannya itu dengan teori-teori, arahan bimbingan dari para pembimbing, dari para promotor, itu kan. Promotor kita siapa, arahannya kita jalani. Jangan males-males. Harus seimbang ya, Pak. Nah, jadi harus, kita ini kan manusia yang diberi akal pikiran oleh Allah, ya harus ikhtiar yang maksimal, tapi harus didasari dengan komunikasi dengan Allah, yaitu sholat wajib, sholat sunnah, sholat qiyamul lail. Itu akan menambah kekuatan hati kita, akan menambah semangat hidup kita. Gitu. Jadi kalau dengan melakukan sholat tahajud harus seimbang dengan dikerjakan. Mungkin ya, Pak, dengan sholat tahajud kita menambah semangat untuk mengerjakan. Betul. Ya. Bukannya berdoa saja, tapi gak dikerjakan. Ada teori kalau pengen cepat kuliah S3-nya Pak Sunanto ini kan kuliah S3. Ya kalau ngerjakan itu pagi hari. Ba'da subuh itu masih fresh.
atau sebelum subuh buka itu disertasinya, buka itu kerjaannya, itu fresh itu. Baca apa ya. Itu Masya Allah itu cepat selesai dan pikiran masih jernih. Apalagi kalau malam didasari dengan sholat tahajud, qiyamul lail, baca-baca Al-Quran, baca-baca zikir, Masya Allah itu magnetnya luar biasa itu. Magnetnya luar biasa gitu ya, Pak ya. Oke, Pak. Jadi kalau memang ngomong tentang kesaktian sholat tahajud gitu ya, Pak. Ya. Ada beberapa pertanyaan gini, Pak. Mengapa sholat tahajud itu dianggap sebagai salah satu ibadah yang paling istimewa dalam Islam? Gitu. Dan apa maknanya spiritual yang terdalam, Pak, di dalam ibadah menurut pandangan Abah? Ya, kita ini kan manut dawuhnya Allah. Iya. Dawuhnya Allah itu kan tidak mungkin nggak benar. Pasti benar. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmudan. Kok ke Allah kan? Allah ya Rabbi. Kaset. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan sebagian dari malam itu. Minal lail itu tidak semalam suntuk, sebagian. Akhir fatahajjat bihi nafilatallah, maka hendaklah sholat sunnah tahajud. Kalau bahasanya guru saya, Gus, nek panjen wis niat dadi kiai, dadi ustad itu yo nek arepe subuh bengi yo tangi. Bahkan sampai ngomongnya dawuhnya agak kasar. Mosok ket sore karo bojo gak mlenger. Dawuhnya guru. Iya. Ya nek arepe subuh ki ya tangi. Apa? Ya komunikasi dengan Allah. Fatahajjat bihi nafilatallah. Sholatlah sholat sunnah, sholat namanya tahajud. Apa manfaatnya? Spiritualnya? Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Nanti kalau kita dengan tekun melaksanakan sholat tahajud itu, maka Allah akan menempatkan kita menjadi maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Dipuji Bu Gubernur aja loh, uripe gak soro. Disenengi Bu Gubernur itu loh, uripe gak soro, enak. Apalagi mahmuda, dipuji oleh Allah. Subhanallah. Sak njaluke keturunan, gitu ya. Sak karepe mulya, ngoten. Tapi ya itu sepertiga malam hendaknya bangun, terutama ya ustadz-ustadz, dosen-dosen, guru-guru. Wong punya murid, punya mahasiswa, punya santri. Mosok nompoi berkat dong, terus gak gelem dongakno santri ini. Itulah, itu memang harus ditirakat. Gitu. Iya. Makanya bedanya pengajar sama pendidik kan ngoten. Kalau pendidik itu kan ada tanggung jawab. Kalau pengajar kan transfer knowledge, pokoknya ngajar ya wis iso karepmu. Mari ngono tidak ada tanggung jawabnya. Tapi kalau pendidik kita ini ya pengajar, ya pendidik, ada konsekuensinya. Kita doakan. Saya itu kalau haji, umroh, mahasiswa saya mesti saya suruh setor absen. Tak doakan semua di Mekah. Pasti itu. Tanyakan mahasiswa. Aplaus dulu, Pak. Luar biasa ya kalau bergabung di UNUSA, iya, gitu ya. Iya. Luar biasa, Abah selalu mendoakan. Itu saya di FKIP maupun di Fakultas Ekonomi. Pokoknya pas saya ngajar, di mana saya berangkat umroh, tolong nama-namanya setor ke kami. Nanti akan saya bacakan, saya doakan di depan Ka'bah. Oke, iya, Pak. Itu. Oke, ya, Pak. Makasih. Aplaus dulu. Alhamdulillah. Oke, Pak. Yang berikutnya adalah banyak orang menyukai keutamaan sholat tahajud, Pak. Ya. Namun sulit untuk menjaga secara konsisten, Pak. Iya. Itu. Apakah kiat praktis dari sisi
ruhiyahnya lah gitu ya, Ya. secara manajemen waktu gitu, gimana itu? Memang begini, sesuatu yang dikabulkan Allah mustajabah itu pasti berat. Kayak sodakoh itu kan berat. Nggih, Pak, betul. Rata-rata orang itu pengen nambah uang, ini secara kalkulatif uangnya berkurang, kan bertolak belakang, maka berat. Tahajud juga begitu. Orang sedekah, masya Allah itu manfaatnya, pahalanya, anak-anaknya jadi orang sukses semua. Orang sedekah itu Tapi cuma agak berat, Iya. sama dengan tahajud. Oh, bangun subuh saja berat, apalagi sebelum subuh berat. Ini sing mesem-mesem ini belum tentu tangi. Iso-iso gurung tangi. Iya. Ya, Nggih. ada berat. Nah, bagaimana supaya kita bisa bangun? Ya, ngapunten, harus niat yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Iya, harus niat yang sungguh-sungguh. Saya ini ya niat alarm, tanya keluarga saya. Ya alarm, HP itu kan ada alarmnya itu. Kalau Iya. nggak bisa bangun, dikek kaos ini. Krek. Bangun jam 3. Ada strategi sendiri gitu Iya, ya pokoknya ya, Iya, diusahakan begitu. usahakan. Jangan malah wis tangi bangkok malah alhamdulillah turu kowe nak tenan lo, jangan begitu. Iya, Pak. Betul. Iya, jam 3 bangun, setengah 3 bangun, terus ke kamar kecil, bersih-bersih semua, dinikmati aja. Ini saya sebagai hamba Allah, banyak dosanya, banyak salahnya, banyak nikmat yang kita terima. Ya inilah persembahan dari kami, kita hanya mengabdi kepada Allah. Yang penting kita sujud sudah keren. Kita sujud sudah keren, bisa bangun pagi sudah keren. Alhamdulillah, Masya Allah. Tadi harus ada niat yang sungguh-sungguh. Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil, termasuk sungguh-sungguh berikhtiar, sungguh-sungguh bangun malam, pasti akan bisa bangun. Ya, lihat ini alarm saya di jam 3 kurang 1/4 pasti bunyi ini, asli ini. Kadang setengah 3. Jadi banyak cara strategi untuk Tidak ada alarm jam 3/4 kurang dari jam 3 ini yang HP ini setiap hari. Setiap hari. Ya upayanya begitu. Mudah-mudahan kita sehat, Amin. terus sehat. Tapi ya itu tadi harus ada Semangat. semangat. Semangat itu Semangat. tumbuh dari ikhlas itu. Nah, semangat itu tumbuh dari keyakinan kepada Allah, semangat dari pandangan yang positif. Yakin kepada Allah. Mosok tangi bengi koncone turu kene tangi mosok ya Gusti Allah ya. Karena dia mesti paham keinginan kita. Kami kalau sudah sholat tahajud, sudah witir, masih ada waktu, kita baca Fatihah. Fatihah guru-guru semua, guru-guru yang pernah mengajarkan kita, ya anak-anak kita, santri kita. Kalau menurut ijazah dari guru saya, kalau memfatihai anak sama murid-murid ya, sama santri itu ila hadrati ruhaniyati wa jasadihi wa qalbi wa fuadi wa sirrihi. Siapa disebut namanya Al-Fatihah. Jadi ada 5: ruhaniyati wa jasadihi wa qalbi wa fuadi wa sirrihi. Siapa? Seluruh santri misalnya, seluruh mahasiswa UNUSA Al-Fatihah. Nanti anak-anak insya Allah setelah lulus menjadi mutakhorijin, menjadi alumni, akan diberi ilmu yang manfaat ya. Golek kerjaan gampang, golek jodoh gampang ya, kan begitu. Apa dulu Mas? Luar biasa ya. Ya Pak, pertanyaan terakhir Pak gitu ya. Bagaimana hubungan antara sholat tahajud gitu ya dengan kekuatan doa Pak untuk menghadapi kesulitan hidup baik secara pribadi maupun dalam perjuangan sehari-hari. Misalnya larisnya sholat tahajud, misalnya mau ujian apa itu laris nggak? Saya masih ingat gitu. Kalau bisa ya sholat itu istiqomah ya.
Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya, punjernya ibadah. Maka di dalam Islam semua faham apa saja dalam Islam itu selalu percaya kepada yang namanya doa. Cuma modelnya aja yang beda-beda, tapi kekuatan doa itu luar biasa. Nabi Muhammad SAW perang Badar 313 bala tentara orang Islam melawan 3.000 orang kafir Quraisy. Saya pernah menyaksikan sendiri tempat perang Badar itu. Tempatnya itu dari Madinah itu kira-kira 120 kilo lebih. Jauh dari Madinah. Medan perang Badar. Ya, di situ ada tulisan ayat wa min kuswatil udwa wa min kuswatil, itu ayat itu ada dari lebah tengah tinggi, ada yang dataran rendah kan gitu kan. Bil udwatil kuswa. Nah itu orang Islam akhirnya bisa menang. Ya. Mengalahkan yang semua sudah siap dengan alutsistanya, siap dengan logistiknya, siap dengan strateginya, tapi kalah. Kenapa? Karena kita ada pitulungnya Allah. Kenapa? Allah membela pertolongan, Allah mengabulkan doa-doa Nabi Muhammad dan umat Islam. Karena malam itu Rasulullah sholat terus, tahajud, berdoa, sampai Abu Bakar matur, Gus, Kanjeng Nabi nek ndonga pun kok Kanjeng Nabi wis nemen sampai serbannya jatuh. Saking nemen nek nyuwun nang Allah itu. Jadi kekhawatiran mbok yo wis nek ndonga saking nemene. Tapi Kanjeng Nabi kan yo apa musuh gak imbang. Tapi itulah kekuatan Allah. Sampai di dekatnya tempat Medan Badar itu ada namanya Jabal Malaikat. Ada gunung yang sekian besarnya, namanya gunung. Itu watu hitam, jadi lembut seperti pasir. Disitulah turunnya para malaikat dari langit yang membantu kemenangan perang Badar. Karena apa? Kok bisa menang? Karena Kanjeng Nabi yang nyuwun nang Allah, ndonga dan nemen nyuwun, yo nyuwun, yo zikir, yo salat, istighosah, yo zikir terus. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Akhirnya ditolong oleh Allah. Makanya di dalam ayat terangkan idromaita walakin marroma. Walakin Allah haroma. Muhammad sebenarnya yang melempar jumroh, yang melempar batu-batu itu memang kamu secara fisik, tapi hakikatnya itu aku yang melemparkannya. Maka sehingga musuh itu bisa mati semua. Maka dulur, ayo kita semua semangat beribadah, semangat bekerja, semangat kerja keras, pikiran maju, hati tetap tenang. Aplaus dulu, Pak. Oke, terima kasih perbincangan penuh makna bersama Ustadz Dr. Muhammad Syukron Jazila tentang saktinya sholat tahajud. Ya. Baik. Kalau ini dibahas sampai ya luar biasa, Pak. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan beberapa yang disampaikan oleh apa tadi membuat pemirsa itu bisa makin semangat gitu. Amin. Untuk beberapa yang bagi-bagi ilmu gitu. Amin. Dan semoga jangan lupa Nusa jaya 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 barokah selamanya. Oke, terima kasih Kanca Muda yang ada di Nusantara semuanya. Kita sudah berbincang luar biasa dengan Ustadz Muhammad Syukron Jazila yang banyak penuh makna dan menjadi inspirasi ilmunya tentang kesaktian tahajud. Mudah-mudahan teman-teman menjadi lebih semangat untuk mencapai impiannya, bukan impian saja, tetapi bisa menjadi sebuah kebiasaan untuk salat tahajud. Amin, amin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share komen di podcast FKI Indonesia. Salam super, salam semangat. Jangan lupa Unusa Kampus Rahmatan lil Alamin, Kampus D, Kampus Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abah. Sama-sama, syukran jazila.